Tanah tersebut adalah pilihan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, dan inilah tanah terberkah setelah wilayah haram Mekah. Tadi itu di suku Najjar. Setelah itu Nabi SAW langsung memproses untuk membangun Masjid Nabawi. Langsung, jadi belum istirahat. Ya. Pada siang itu juga, kan siang bolong setelah saya sholat Jumat, gitu kan. Tiba di wilayah itu, langsung Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Dan beliau mengatakan pembangunan masjid. Semua sahabat langsung bereaksi. Dan waktu itu sederhana sekali ya. Tanah liat diambil, dibuat cetakan, kemudian ditaruh air, dicampur dengan air. Setelah itu mereka biarkan kering, sudah jadi batu, sudah jadi tanah, ya, tanah cetakan. Atau kadang-kadang mereka mengambil batu-batu yang mereka masukkan ke dalam tanah liat yang dibasahin dengan air, dibiarkan kering. Setelah kering baru kemudian ditaruh menjadi tembok. Kadang-kadang juga cara pembangunan pada saat itu, mereka mengambil langsung tanah liat yang mereka basahkan dengan air, disiram dengan air, langsung ditempelin pakai tangan saja. Ditempel-tempelin dengan tangan sehingga menjadi tembok. Ini kadang-kadang mudah rubuh sebenarnya. Tapi seperti itulah zaman dulu. Untuk memperkuat bangunan, seringkali mereka mengambil batang-batang kurma, pohon-pohon kurma yang ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditaruh, ditancapin, tapi bukan untuk semua bangunan, hanya pojok-pojok bangunan. Kemudian antara batang pohon ini sama batang pohon ini ditaruhlah tadi tanah-tanah liat itu, gitu kan? Seperti itu. Dibangun dengan sangat sederhana. Saking sederhananya Masjid Nabawi pada saat itu sampai jadi hari itu juga. Sudah selesai, dikeroyok oleh banyak orang, dibangun dan cukup untuk jadi sholat, gitu, tempat sholat, dan masih sederhana sekali. Serta dibangunlah di sebelah Masjid Nabawi sebuah bangunan kecil yang dijadikan sebagai rumah Nabi SAW. Beliau langsung tinggal di situ. Ya. Sebagian ulama mengatakan hikmahnya yang sangat baik adalah kalau seorang pemimpin itu tinggal di dekat rumahnya masjid, dan dia selalu bangun masjid dan rumahnya di sebelah masjid, sehingga dia bisa selalu hadir di masjid jadi imam di waktu sholat, gitu. Karena memang idealnya pemimpin dalam Islam harus bisa menjadi imam, harus bisa menjadi imam. Tolok ukurnya itu kan. Makanya Nabi SAW mewasiatkan Abu Bakar untuk jadi imam pada saat beliau meninggal. Begitu pula beliau menjadi imam sampai meninggal Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar juga begitu, Utsman, Ali, dan keempat khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in adalah pemimpin yang harus kita contohi sebagaimana sunnah Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan juga khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian, sementara membangun Masjid Nabawi, maka para sahabat Ansar dan Muhajirin, karena mereka sudah terbiasa dengan syair-syair, mereka melantunkan syair. Mereka mengatakan, Allahumma la isha illa aishal akhirah, Allahumma gfir lil muhajirin wal ansar. Terus saja mereka saling memotivasi, yang artinya, ya Allah, kami tidak pernah berharap kecuali kehidupan akhirat, ampunilah seluruh muhajirin dan ansar. Nabi SAW dalam beberapa athar disebutkan coba melantunkan bersama mereka, tapi beliau tidak bisa menyempurnakannya. Apa sebabnya? Apakah Nabi tidak pintar? Jawabannya tentu tidak. Nabi SAW sangat cerdas, sempurna, gitu kan? Tapi ada alasannya. Kenapa Nabi SAW tidak bisa menyebutkan syair? Jadi syair itu Nabi SAW tidak sebutkan. Kalaupun beliau sebutkan tidak sempurna, gitu kan? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabinya Muhammad SAW menguasai syair. Karena ucapan yang diucapkan Nabi SAW adalah wahyu. Gitu kan? Kalau beliau sebutkan syair, nanti harus membedakan mana ayat, mana syair. Maka Allah menurunkan surah Yasin, surah nomor 36 ayat 69 sampai ayat 70, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersyair itu tidak layak baginya. Allah buat memang tidak bisa Nabi SAW menghafal syair-syair. Memang dibuat seperti pada Nabi SAW sangat menguasai bahasa Arab, bahasanya. Sebabnya adalah Al-Quran yang diucapkan oleh lisan Muhammad SAW tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Jadi agar tidak bercampur antara syair dengan Al-Quran. Itu ayat 69. Ayat 70-nya, supaya dia Muhammad memberi peringatan
kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi ini alasan kenapa baginda Nabi SAW tidak bisa menyebutkan tadi kalimat syair yang diucapkan Muhajirin dan Ansar, dan secara bisa dikatakan secara abadi tidak ada penyebutan syair dari Nabi SAW. Makanya kita tidak pernah temukan ada syair Nabi sebutkan, tidak ada. Yang ada ayat Al-Quran dan hadis beliau SAW. Semua sahabat itu rame-rame mengangkat batu, baik batu yang utuh atau batu yang dimasukkan ke dalam adonan tanah liat tadi yang saya bilang, gitu kan. Semua mengangkat satu batu itu cetakannya besar zaman dulu, batu-batunya besar. Untuk mengangkat satu batu saja itu sudah berat sekali. Tapi ada sahabat Nabi yang sangat kuat secara fisik, terkenal, Ammar radhiyallahu anhu, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Pada saat di fase Mekah pernah kita ceritakan di awal Islam, Ammar bin Yasir diuji oleh Allah dengan meninggalnya ayahnya dan ibunya di depan matanya. Ayahnya bernama Yasir radhiyallahu anhu, orang laki-laki pertama mati syahid dalam Islam, dan Sumayyah ibunya, wanita pertama mati syahid dalam Islam yang dibunuh oleh Abu Jahal, gitu kan? Yang sudah kita ceritakan kisahnya. Nah, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ajma'in ini waktu itu tumbuh besar dan fisiknya kuat sekali, sampai-sampai dia satu-satunya sahabat yang mengangkat 2 batu sekalian, gitu kan, pada saat itu. Tentu ini penyampaian dalam riwayat ya. Masalah nanti ada sahabat Nabi yang kuat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, itu semua adalah Allahu alam kenapa nggak disebutin di sini, tapi yang disebutin adalah Ammar. Dan ada penyebabnya. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW mengatakan, sungguh kasihan Ammar, dia akan terbunuh oleh kelompok pemberontak. Ya, seperti itulah. Subhanallah, Nabi SAW menyebutkan kalimat ini jauh sebelum kejadian terbunuhnya Ammar 39 tahun. Jadi kapan terbunuh Ammar? 39 tahun setelah pembangunan Masjid Nabawi itu. Pada saat terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini sudah pernah saya berikan gambaran, tapi saya coba reviewkan kembali. Kalau peperangan itu tidak diinginkan oleh Ali, tidak diinginkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, tapi peperangan itu disebabkan oleh orang-orang yang masuk di kelompok Ali bin Abi Thalib yang terkenal nanti dengan kelompok Khawarij. Waktu Ali bin Abi Thalib sudah negosiasi kan, keluarnya Muawiyah dari negeri Syam membawa sekitar 3.000 pasukan kalau saya tidak salah, itu bukan tujuannya untuk memerangi Madinah, tapi keluar dari Madinah untuk negosiasi sama Ali. Muawiyah adalah sepupunya Uthman bin Affan, ibu sama ibu bersaudara. Maka yang menunjuk juga Muawiyah jadi gubernur di negeri Syam adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan mati terbunuh. Maka kata Muawiyah, tangkap dulu pembunuhnya, sepupuku itu. Ini khalifah dibunuh oleh orang, gimana caranya? Baru kita pilih khalifah. Kata Ali, nggak bisa, harus ada khalifah dulu, baru kita bisa tangkap. Pemerintah ada, baru kita bisa tangkap pembunuhnya, gitu kan? Nah, ketemu untuk negosiasi sebenarnya ini. Tapi rupanya pada saat mereka mau bubar, sudah mau negosiasi, Muawiyah sudah setuju dengan khilafahnya Ali, tapi dengan syarat tangkap pembunuhnya Uthman, gitu kan? Ali bin Abi Thalib juga setuju dengan itu. Rupanya kelompok Khawarij ini ada yang terbagi 2, satu ke kelompoknya Muawiyah, satu kelompoknya Ali. Lalu ini lempar panah api, itu lempar panah api. Lalu ini teriak, kelompoknya Muawiyah berkhianat. Di sana teriak, kelompoknya Ali berkhianat. Peranglah malam itu. Pada peperangan tidak diingat, ini fitnah, gitu kan? Yang terjadi antara kaum muslimin, dan ini banyak orang salah faham. Dianggap Muawiyah sengaja mau perangi Ali. Lah, mustahil itu. Terbukti pada saat selesai peperangan pun Muawiyah mengatakan, hai Ali, saya harus pulang ke negeri Syam, ini fitnah. Waktu dia mau pulang, orang-orang Khawarij ini mengatakan, hai Ali, kenapa kau biarkan Muawiyah pergi? Dia memberontak, bunuh saja. Itu. Padahal sebenarnya di sini bukan Muawiyah memberontak, gitu kan? Tetapi di sini orang-orang Khawarij ini yang memberontak. Mana itu?